Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukiah, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya akan menampilkan video UKIN saya pada materi bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini di SMA Negeri 2 Kilo. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat anak. Baik. Ya, alhamdulillah semangat sekali ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya semangat ya. Ketua kelas, pimpin doa ya. Siap ketua kelas? Ya, Bu. Oke, siap. Oke, kita doa ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa apa yang menjadi harapan dan tujuan kita untuk hari ini dan kedepannya dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, baik. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah ya. Oke, ketua kelas, Ibu cek dulu anggotanya. Bagaimana dengan anggotanya? Lengkap Pak ketua kelas? Lengkap, Bu. Lengkap ya. Alhamdulillah semuanya hari ini sehat dan semoga sampai ke depannya kalian dapat syafaat ya. Kalian bisa jadi orang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kalian itu adalah generasi penerus. Kalian itu adalah harapan bangsa. Jadi tidak boleh malas. Kalau malas tidak akan sukses. Nah, terakhir pertemuan kita. Ada yang masih ingat materi terakhir kita? Ada Oke. bahas tentang teori-teori Buddha Hindu yang berada di Indonesia. Oke, terakhir kita mempelajari teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nomor 1 dibacakan Dengan memberikan gambar peserta didik bisa menyebutkan bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat yang masih ada di masa kini. tadi sudah disebutkan. Nah, dengan melalui gambar kalian bisa menyebutkan yaitu tentang bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha yang masih ada hingga saat ini. Nah, yang kedua adalah melalui video peserta didik mampu mendeskripsikan bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga masa kini. Nah, dengan gambar ini sudah kalian sebutkan tadi. Coba kalian perhatikan. Ada gambar apa saja yang ada di sini? Patung, prasasti, apalagi? Wayang, apalagi? Oke, ini semua merupakan simbol daripada bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang di sini merupakan sistem kepercayaan. Nah, coba lihat kalian ini adalah berkaitan dengan Hindu, apa dengan orang agama Buddha. Kalau yang ini yaitu agama Hindu. Kalau yang ini Hindu, kalau yang ini adalah Buddha. Inilah yang bisa membedakannya. Bisa ya? Oke. Nah, yang pertama adapun materi kita yaitu tentang seni bangunan. Yang kedua adalah tentang kepercayaan. Tadi sudah. Terus selanjutnya yaitu tentang seni sastra. Nah, yang terakhir adalah sistem kalender. Nah, sekarang coba kita lihat yaitu seni bangunan. Tadi, nah sekarang kalian sudah
lihat ya di layar ini. Nah, bagaimana seni bangunan yaitu perbedaan antara Hindu dan Buddha. Nah, sekarang coba kalian lihat. Ini tadi Hindu. Nah, ini candi apa ini? Candi Borobudur. Oke, candi Borobudur. Candi Borobudur. Kalau yang ini Candi yaitu Candi Prambanan. Nah, siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke candi? nggak pernah. Nggak pernah ya? Ya. Ya, kalian pernah hanya melihat ke wajah? Gambar. Sekarang ibu tanya, letaknya candi itu di mana? Di pulau mana? Yaitu di Pulau Jawa. Nah, mulai sekarang kamu ya, biar kita sekali-sekali jalan-jalan ke, yaitu untuk melihat tanggal, yaitu baik itu sebuah peristiwa ataupun sebuah kejadian. Namun di sini adalah yang digunakan umat Hindu dan umat Buddha adalah kalender Sasaka. Nah, untuk menentukan yaitu hari-hari besarnya. Nah, hari-hari besarnya umat Hindu dan Buddha siapa yang bisa? Seperti apa? Seperti Hari Nyepi, apa lagi? Kuningan dan Galungan. Nah, kalau kita contohnya kita umat Islam Idul Adha, Idul Fitri. yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Inilah fungsi daripada kalender. Nah, Indonesia. Di episode kali ini kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara. Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti ataupun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara. Kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditulis pada abad ke-4 Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Sementara bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya Pancasila, Asmara, Griya, Negara, Prakarsa, Pustaka, dan masih banyak lagi guys. Aspek politik dan pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintah masyarakat kita adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Setelah budaya ini masuk, diperkenalkanlah sistem pemerintahan kerajaan. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik yaitu munculnya konsep Dewa Raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini pula lah, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu masuk, masyarakat kita telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujian terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa dewi. Setiap dewa dewi memiliki tempat dan perannya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh budaya Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta.
Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya yaitu India. Sementara agama Buddha tidak mengenal kasta. Aspek budaya dan tradisi. Pengaruh Hindu dan Buddha juga mempengaruhi aspek tradisi lokal masyarakat kita. Contoh tradisi yang masih ada sampai saat ini misalnya adalah upacara Ngaben yang dilakukan umat Hindu di Bali. Ngaben adalah ritual pembakaran jenazah. Api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma yang bisa membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa untuk kemudian dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Arsitektur bangunan. Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia di bidang arsitektur bangunan adalah munculnya bangunan-bangunan berupa candi. Candi yang ditemukan di Indonesia pada umumnya adalah perwujudan dari akulturasi atau percampuran dua budaya Nusantara dan budaya India. Pola dasar dari candi-candi di Indonesia yaitu berasal dari bangunan rundeng berundak yang mulai berkembang pada masa Megalitikum. Kalian bisa melihat candi-candi di Indonesia pada umumnya memiliki tingkatan, yaitu bagian dasar atau bawah bangunannya lebih besar hingga berkerucut lebih kecil pada tingkat atasnya. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi sebagai makam para raja. Abu jenazah para raja atau keluarga kerajaan dimakamkan di candi. Sementara candi Buddha berfungsi sebagai tempat ibadah. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahat pada Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap budaya Indonesia, yaitu digunakan kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talawtur. Prasasti huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan. Oke, baik ya. Tadi kalian sudah menyimak dari video ada beberapa pengaruh bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, dari berbagai bukti-bukti ini yaitu telah mengalami akulturasi. Nah, akulturasi itu apa sih yang dimaksud dengan akulturasi? Oke, ada yang tahu? Oke, Pengertian akulturasi Buddha adalah perpaduan dan kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi tanpa mengenal sifat asli. Oke, yang lain yaitu perpaduan berbagai budaya. Sekarang berdasarkan hasil daripada pembagian kelompok kita kemarin ya, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya dan kita akan mengerjakan LKPD. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Sudah ya. Kelompok 1 sudah ya, sudah kebagian ya. Oke. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Oke ya. Oke. Nah, untuk LKPD-nya di situ kalian bisa melihatnya dan membacanya di dalam LKPD rangka-rangka untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Kalian baca di dalam LKPD-nya. Oke, kelompok dia siap untuk tampil? Oke, siap? Oke, siap. Oke, yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Penampilan hasil daripada kerja kelompok 3. Nah, silakan. Oke, yang lain perhatikan.
Dalam kalender Saka tahun pertama dimulai pada 78 Masehi. Fungsi dari kalender Saka Bali yaitu memberikan kemudahan kepada umat beragam hidup, khususnya dalam mencari suatu kegagalan dan padewasan. Oke, itu merupakan hasil daripada LKPD ataupun lembar kerja daripada kelompok Tiga. Nah, sekarang dibuka sesi pertanyaannya. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok mana? Kelompok 4. Dari kelompok 4. Coba sebutkan namanya. Meli Agustina. Silakan Meli, apa yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Siapa yang menciptakan kalender Saka? Oke, siapa yang menciptakan kalender Saka? Dibawa oleh seorang pendeta bangsa yang bergelar Adi Saka dari Kasarapa, Gujarat, India, yang mendarat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah di tahun 456 Masehi. Oke, bisa diterima jawabannya? Ya bisa. Nah, di mana kalender Saka ini yaitu dibawa oleh Adi Saka. Beliau ini merupakan yaitu dari India. India. Bisa diterima untuk kelompok 4? Siap, Bu. Siap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 karena memang berdasarkan urutan ya. Semangat sekali untuk kelompok 4 ini sudah mau tampil tentang itu. Silakan kelompok 1 kesempatannya. Oke, kelompok lain perhatikan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang seni bangunan. Seni bangunan adalah arsitektur, salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman megalitikum pada masyarakat Indonesia. Adalah bangunan-bangunan seperti berundak dengan masuknya ajaran Hindu Buddha, maka terjadi pelaburan kebudayaan antara Indonesia dan India dengan lahirnya pembuatan candi berbentuk limas dan bertingkat-tingkat. Hal ini menjadi bukti terdapatnya perpaduan antara budaya Indonesia dan India. Baik, dari sekian saya menjelaskan, ada yang ingin bertanya? Oke, nah Boleh. satu-satu ya biar berurutan. Nah, kelompok 1 bisa menentukan siapa yang duluan untuk bertanya. Kepada Ardian saja. Arsitek termasuk seni apa? Baik, saya menjawab. Arsitek adalah salah satu seni terapan untuk merancang sebuah bangunan tertentu, baik secara estetis maupun fungsinya. Apa puas? Apa saya puas? Oke, bagaimana dengan yang bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Fadila, apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan seni bangunan. Seni bangunan adalah perpaduan antara seni dengan berbagai pengetahuan mengenai ilmu bangunan. Apakah sudah puas? Puas. Baik, hanya itu dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tepuk tangan dulu. Kelompok 4 ini sudah panas ini
sebagai lembaga. Oke, silakan. Saya berikan kepada Melia Agustina untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prasasti. Prasasti merupakan artefak bersejarah yang sangat penting karena menyimpan banyak informasi dan makna. Dari sekian banyak prasasti yang ditemukan di Indonesia, sebagian besar diantaranya berasal dari masa Hindu dan Buddha. Prasasti juga ditemukan pada abad ke-5 Masehi. Dan fungsi prasasti menyampaikan peristiwa-peristiwa masa lalu agar bisa dibaca oleh orang-orang di masa depan. Sekian materi dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu. Ini seperti salah satunya sudah kita bahas dari berbagai bukti-bukti itu mengalami akulturasi. Nah, akulturasi itu apa? Oke, Budaya adalah perpaduan dan kebudayaan oke, kasih besar suaranya, yaitu perpaduan dan kebudayaan. yaitu perpaduan antara Kebudayaan. Kebudayaan. Nah, salah satunya sudah kita lihat, kita bahas, yaitu di mana terjadi akulturasi antara dari India dan Indonesia. Nah, di mana kemarin kalian sudah melihat bagaimana bentuk-bentuk candi ya. Bentuk-bentuk candi yaitu bentuknya punden berurut. Artinya yaitu berurutan, yaitu bertingkat. Nah, sudah bisa kan membedakan mana yang candinya Prambanan dan mana yang dikatakan sebagai candi Borobudur. Itu merupakan sebuah yaitu yang namanya akulturasi, perpaduan antara budaya. Nah, sudah jelas? Sudah. Masih ada, Ibu kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Sehat? Sudah? Sudah. Oke, nah karena jadi kita rapikan dulu bangkunya dulu ya. Karena ibu ini kita akan melakukan evaluasi. Nah, dulu kembali ke materi yang sudah kita bahas. Nah, dengan melalui evaluasi juga, Ibu mengukur kemampuan
akulturasi yaitu perpaduan antara dua budaya, yaitu budaya India dan Indonesia. Bisa paham ya? Bisa. Oke. Pembelajaran hari ini sekarang Ibu tanya kembali. Senang nggak? Alhamdulillah, jawabannya semangat sekali ya. Apa yang membuat kalian senang? Karena belajar sejarah itu sama halnya mempelajari tentang peninggalan Buddha Hindu yang dulu. Oke, di mana? Oke, yang pertama yaitu belajar gimana kita bisa ya di sini anak-anak bisa melihat bukti-bukti pengaruh Hindu Buddha melalui media. Yang sudah ditayangkan dari pertemuan satu. Kalian sudah melihatnya melalui gambar dan video. Nah, pertemuan selanjutnya karena pertemuan hari ini sudah di penghujung waktu, maka pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Oke. Namun untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang proses dan perkembangannya agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, dari sekarang